sering kalau misalnya atau sering dipanggil oleh ini ya. Tidak berlatar belakang pendidikan ya, karena zaman saya dulu kuliah itu tahun 99 belum ada keguruan informatika, jadi saya mengambil D3 informatika komputer. Kemudian saya di tahun 2006 mengambil S1-nya di kalau di sekolah ini saya 16 tahun ya, tapi sebelumnya saya juga dari tahun 2004 sudah belajar. Ya maknanya kita melihat ya perkembangan zaman ini ya guru itu tidak tergantikan ya, walaupun sekarang orang mau belajar nggak perlu jadi guru ya, apalagi mau belajar IT itu lihat YouTube aja bisa, tapi yang namanya guru itu tetap tidak tergantikan. Kenapa? Karena kita tidak hanya transfer ilmu, tetapi juga kita lebih ke didikan ya. Saya variasi ya gitu, karena saya juga kan di informatika yang dulunya juga yang nggak tua-tua banget ya, baru 46 yang mengikuti perkembangan. Jadi saya melihat siswa saya gitu ya, terkadang saya ceramah masih tetap ya, juga membuat kuis-kuis interaktif atau menggunakan papan interaktif. Kadang kan kalau siswanya kita tanya siapa yang bisa jawab, tunjuk tangan, orangnya itu aja. Jadi saya nanti menggunakan misalnya metode pakai Mentimeter gitu ya, jadi sila pakai Padlet gitu, jadi coba nak jawabannya kalian ketik gitu, jadi mereka dengan sangat semangat bisa menjawab siapapun, dan temannya bisa memberikan reaksi ya, apa bintang atau love atau apa. Jadi sering mengadakan pembelajaran interaktif berbasis digitalisasi. Jadi saya karena tadi pembelajarannya interaktif gitu, saya melibatkan seluruh siswa gitu. Saya banyak menggunakan teknik-teknik sehingga seluruh siswa terlibat. Kalau menurut Ibu, sekarang kan zamannya banyak AI itu gimana menurut dampaknya Bu? Itu ancaman atau peluang? Ancaman. Karena dengan adanya AI berpikir kritisnya nggak ini. Saya sering itu misalnya, coba menurut kamu HP lepas, HP jangan ada tanpa AI. Jadi ketergantungan. Iya, jadi ketergantungan. Kadang hal-hal kecil aja harus pakai AI, padahal gampang kan. Jadi saya selalu misalnya materinya contoh berpikir komputasional, contoh ya, atau misalnya kita belajar rekursi, contoh. Nah, coba kamu ceritakan rekursi aja apa yang kamu ketahui. Jangan lihat internet, kamu baca buku kamu. Jadi saya memang jarang sekali tidak boleh menggunakan AI biar otaknya jalan mikir. Karena kan kalian sendiri tahu kan, malas banget mikir kalau AI gitu. Udah foto doang, buatkan ini promnya, buatkan ini udah jadi. Seharusnya jadi teman belajar malah. Jadi kita ketergantungan, jadi kayak dia apa aja membantu dia kan kita kasih prom ya, bahkan buatkan animasi ini perannya si ini deket udah jadi gitu. Sementara kalau zaman saya kuliah dulu kita yang buat animasi itu, saya masih belajar yang nama 3D ya, 3 dimensi, masih pakai AutoCAD ya, masih belajar 3D Max. Nah, sekarang kan udah enggak ya deh. Nah, saya zamannya dulu buat animasi 3 dimensi itu susah banget itu. Kalau guru komputer tuh nggak pernah bisa belajar, nggak pernah bisa berhenti belajar ya, karena berubah terus teknologinya gitu. Beda zaman Beda teknologi, saya harus update lah apa yang sekarang terbaru ya gitu. Apa yang terbaru misalnya untuk sekarang yang Gemini contoh ya, untuk apa sekarang buat presentasi Agnes, saya harus ngikutin perkembangan itu, kalau nggak nanti saya nggak up to date. Walaupun misalnya minimal saya tahu ini aplikasinya begini. Nah kalau kalian mau ganti-ganti misalnya wajah, coba pakai yang ini lebih baik gitu. Jadi saya minimal beberapa aplikasi harus tahu gitu, saling bisa membanding, oh kalau pakai ini begini, kalau pakai ini. Jadi yang namanya informatika nggak boleh berhenti belajar. Jadi kalaupun menjadi teladan, saya cukup menunjukkan diri saya ya, misalnya di tengah isu sekarang ini ya, saya tetap menjaga siswa saya itu boleh ngomong dengan saya, tapi tetap harus menghormati saya. Saya tipikal orang yang tegas. Untuk menjadi teladan itu coba ngomong, tunjukkan aja kualitas dirinya. Jadi sebenarnya apa aja dari dalam diri, tunjukkan kualitas yang perlu dicontoh, nggak ngomong aja.
akan menjadi guru SMA yang minimal SMP. Jadi jangan SMA. Umur kalian tuh beda-beda. Jadi zaman sekarang itu karakter itu luar biasa. Karakter tidak menghargai guru. Jadi kita harus bisa tarik ulur, ya. Kamu harus bisa menguasai melihat. Nanti kalian belajar pedagogi. Harus melihat ini tipe murid ini begini. Ini sama anaknya nggak bisa dimarahin. Jadi kalian harus melihat, harus pintar-pintar. Nanti jam terbang semakin banyak kalian belajar mengajar, semakin bisa menguasai lapangan. Lihat, ini kondusif. Kan minat belajar anak sekarang turun. Jadi gimana kalian mau ngajar, kalian lihat dulu di kurikulum Merdeka yang pendekatan deep learning ini kan ada kesiapan. Meaningful, mindful, joyful. Bermakna, berkesadaran, gimana anaknya biar sadar? Ajak dulu dong, jangan kamu kita belajar ini ya, ini codingnya ini nih, enggak, kamu harus kontekstual dulu. Ini kamu tahu nggak aplikasi Gojek ini manfaatnya? Atau ajak mereka sampai pernah belanja di Shopee gitu ya? Ini gimana? Enak nggak gini? Nah itu buatnya nih gini nah. Pengen nggak buat aplikasi? Jadi kamu sebenarnya mau ngajarkan sesuatu, tapi kamu ajak dulu mereka untuk tertarik, biar penasaran. Jadi nggak langsung, oke anak-anak semua adik-adik, hari ini kita belajarnya ini. Harus berarti belajar ini sama kayak matematika. Langsung misalnya belajar garis simbol, belajar sinus kosinus tangen, belajar ini. Jadi ajak dulu siswa itu penting belajar. Jadi dia mau. Itulah tadi bermakna, berkesadaran. Dia sadar bahwa ini materi penting dan bermakna buat hidupnya. Pasti dia mau. Agak miris melihat dunia pendidikan sekarang ya. Saya berharap pemerintah melindungi khususnya terhadap media digital ya. Ada filter begitu ya. Apa yang ditayangkan yang tidak pernah sangat rusak ya dengan gadget di tangan gitu. Jadi luar biasa juga. Kalau saya secara pribadi itu sih ya belajar ya. Tapi sekarang yang kita lihat PUBG, Mobile Legends itu malah dipermainkan dan menjadi cabang olahraga yang kalau menang tuh ya banyak banget, mereka udah kaya gitu. Jadi sebenarnya kalau saya lebih fokus aja gitu, jangan hanya berperan di kurikulum, tapi lihatlah nasib anak bangsa. Kita sangat miris. Saya lebih cocok mencoba ke pendidikan karakter lebih ditingkatkan. Jadi bukan pendidikan Pancasila, kembali zaman dulu pendidikan moral Pancasila, PMP. Kalau sekarang kan pendidikan Pancasila, moralnya ini. Jadi moral dulu lah. Itu harapan saya adalah hal yang kembali ke zaman dulu. Iya, biar karakter anak ini juga lebih baik.